Saya bercanda tapi saya puji juga. Luar biasa loh. Kita terlepas 98 itu dihajar gitu aja kan nggak habis kita. Tadi kan keadaan dunia seperti itu. Secara umum dari pengalaman, kita kalau dunia itu susah, kita pasti ikut susah. Tinggal tensinya seberapa. 2008 yang krisis itu Amerika, kita kena juga. 978 duluan Thailand, kita lebih parah kenanya. Ini semua beban ke rakyat tuh banyak. Bahkan mulai kelihatan dulu yang kelas menengah yang masih bisa leha-leha, sekarang kelas menengah terutama menengah bawah ini kena persis. Nah, menengah tengah sudah jelas. Bagaimana kita meminta rakyat untuk menderita, sementara petinggi-petinggi tidak memberikan contoh ya bahwa ada drama sedikit itu ya salah politik. Cuma beneran ada yang dilakukan. Nah, saya melihat kalau itu dilakukan, sekalipun kita dihajar, itu paling kita resesi kecil. Kalaupun terpaksa resesi sedang, rakyat tenang, stabilitas politik itu kita akan melalui dengan cepat. Tapi kalau komunikasi kebijakan ekonomi kurang baik, sudah pengalaman kan? Kita tidak sedang bicara krisis ekonomi, Mas. Kita bisa bicara krisis politik. Kalau sudah krisis politik, krisis sosial, biayanya terlalu besar. Indikasi kita krisis atau tidak krisis loh ya. Ya, Bu Sri Mulyani mengundurkan diri di Maret atau April kita krisis. Ya itu candaannya loh ya. Sinyalnya. Tapi ya tapi saya sejauh ini tetap menilai positif ya. Kelihatannya Ibu Menteri Keuangan ini sudah lebih mulai berbagi, lebih ini. Tapi tadi negatifnya ya, nah ini dia tahu nih masalah makin besar. Ya nggak tahu. Ini kan pengamatan sepintas saja. Secure kan, aman. Dia harus yakin bahwa di depan Indonesia nggak ada apa-apa. Karena mereka pergi juga nggak untuk selamanya, ngungsi aja. Nanti balik-balik ke sini setelah kita krisis, umpamanya naudzubillah min dzalik ini penting nih, supaya jangan sampai orang kayak saya menakut-nakuti. Ya pergi parkir di mana, balik sini. Pergi bawa setiap orang bawa berapa, pergilah 1.000 triliun. Balik ke sini 1.000 triliun itu jadi harta lebih gede, Mas. Karena sudah pada murah-murah semua. Di sini udah jatuh. Itu yang terjadi di tahun 98, 99-nya. Jadi kita berharap itu tidak terjadi. Jadi saya mengatakan ada potensi krisis ini justru dengan maksud otoritas ekonomi itu udahlah lebih bagus komunikasinya itu lebih sedikit terbuka. Tentu tetap pakai bahasa optimis ya. Saya sudah memuji nih kalau dalam hal keuangan nampaknya mitigasinya agak serius. Tetapi karena tidak ada mitigasi yang cukup serius menurut saya terhadap sektor real, ini berarti biaya untuk mencegah krisis dibebankan ke rakyat semua. Itu ujung pembicaraan kita nih. Jadi saya menilai ini cuma untuk menyelamatin keuangan negara, makronya lah Indonesia, makronya. Tapi sektor realnya enggak. Iya, dan ya untungnya rakyat Indonesia ini kan kayak apa itu bertahan. Jadi itu yang mengkhawatirkan saya bahwa at all cost untuk menahan tidak terjadinya krisis. Cost terbesar adalah rakyat semakin kurang sejahtera. Nah, kalau kita lihat dunia nih, ini kan Perancis sudah mulai Perdana Menteri udah mengundurkan diri. Tapi Macron mau bertahan katanya sampai selesai dia bilang karena dia dapat mandat dari rakyat 5 tahun. Nah, isunya juga ekonomi sebenarnya. Mereka juga ternyata ya istilahnya selama ini spending terlalu banyak dan kemudian mereka juga mengembalikan hutangnya juga agak susah gitu. Kira-kira kan gitu kesimpulannya. Terus kemudian di lain pihak ini ada Cina sama India yang saya dengar udah mau ngelepas dolar. Nah, dalam situasi-situasi seperti ini kan berarti dunia pun juga punya ketidakpastian tersendiri juga. Nah, dari dampak dunia yang seperti ini, kira-kira Indonesia ini posisinya harus seperti gimana nih? Dari pengalaman kita ini memang, saya menyebutnya small open economy. Kita open economy. Tadi sudah disebut, contohnya adalah devisa bebas. Nah, kalau Amerika itu big open economy. Ya kan kira-kira gitu. Ya bolehlah Korea juga big open economy. Jepang. Kita ini small open economy. Ya kan jadi kalau big open economy itu dia salah satu faktor untuk mempengaruhi dinamika. Kita given semua tuh. Apapun kita hanya apapun yang ngerjain kita. Cuma kelebihan kita ibarat ini samudra. Mau panas mau dingin kita kena lah ya. Nenek moyangnya kan pelaut. Jadi kita pakai biduk tuh biasanya masih bisa selamat. Ini saya bercanda tapi saya puji juga. Luar biasa loh. Kita terlepas 98 itu dihajar gitu aja kan nggak habis kita. Jadi ya small open economy mengandalkan feeling dan insting yang bagus dan keberuntungan rakyat dan bangsa. Oke, tapi kan
untuk perhitungan manajemen risiko nggak boleh begitu Betul. kan? Ya kita harus, apalagi kalau kita memegang mandat ya sebagai apapun, kita harus mitigasi risiko demi kepentingan seluruh rakyat. Nah, tadi kan keadaan dunia seperti itu. Secara umum dari pengalaman, kita kalau dunia itu susah, kita pasti ikut susah. Tinggal tensinya seberapa. 2008 yang krisis itu Amerika, kita kena juga. 978 duluan Thailand, kita lebih parah kenanya. Jadi 2015-16 itu Amerika, si Trump waktu itu buat banyak kebijakan, kita kena loh. 2015-16 itu kita sedikit susut, resesi kecil istilah saya. Artinya kita sudah berpengalaman bahwa apapun kondisi dunia yang buruk, kita cenderungnya kena. Nah, kalau COVID kan semua kena. Tapi kalau dunia baik, kita itu terdampaknya lebih sedikit, Mas. Nah, itu yang perlu menurut saya nih. Jadi ya tentu dapat. Jadi ibaratnya kalau tetangga pesta itu ya kita kebagian lah. Tapi uniknya dari fakta-fakta historis, kalau susah kita dapatnya agak lama, agak lumayan dapatnya. Tapi kalau lagi membaik kita dapatnya dikit. Ini terkait struktur ekonomi kita. Nah, sekarang kita menghadapi yang pertama kan, akan ramalan semua buruk. Dan menurut saya bahkan dugaan IMF bahwa nanti akan turun menjadi 3,1 lalu 3,0 sekarang 3 dunia ya. Amerika, kecuali Amerika yang diduga akan naik. Nah, dikutip juga oleh Pak Ferry Bank Indonesia. Nah, itu menurut saya juga semacam persuasi. Sebenarnya bisa lebih buruk dari itu karena lembaga-lembaga internal, apalagi ini kan Amerika and her gang toh. Ini persuasi menurut saya. Kita apalagi OECD, Indonesia bisa 5,2%. Ya dia nggak salah, namanya belum terjadi. Tapi menurut saya kalau kita tidak harus pengamat ya, pemirsa yang cuma baca-baca berita ini harus ada diskon lah untuk lembaga-lembaga yang sifatnya persuasif. Dan kita juga tidak bisa berharap Bank Indonesia menyatakan hal pesimis karena nggak boleh. Tapi kan kita bisa mendiskon nih. Nah, omongan Sri Mulyani juga nggak boleh menakut-nakuti. Tapi kita bisa mendiskon akibat kita punya gambaran. Nah, kembali ke ini tadi buat saya bisa jadi lebih buruk. Kan 3 masih tumbuh tuh. Nah, maka dari pengalaman kita kenanya agak lumayan kalau sudah sakit begitu. Nah, sekarang bicara positifnya. Bicara positifnya, kebetulan semua faktor-faktor itu tidak terlalu dekat. Kalau dulu ibaratnya kan Korea, Thailand deket nih. Ini kan agak jauh. Orang perangnya juga agak jauh dari kita. Artinya dari sisi itu mitigasi sangat mungkin kita lakukan untuk ketika dampak itu sampai ke Indonesia diminimalkan. Dan tadi sekalipun saya agak khawatir dengan modal yang kemana-mana, kalau kita memoles diri bagus, bisa jadi juga jadi nggak pergi karena dia mau pergi kemana, di mana-mana susah. Balik ke Amerika, pasti ada batasnya. Ada batasnya. Dia mau sedot modal seluruh dunia kan nggak mungkin. Sehingga kita pasti ada portofolio ke kita. Dan ini menurut saya dari sisi keuangan sudah benar. Jadi kemungkinan BI dan pemerintah ini sudah sadar, kita nahan aja deh, nggak usah banyak-banyak masuk dikit-dikit aja. Dan tapi saya ingatkan, yang kurang disiasati itu adalah yang dalam negeri. Ini nggak boleh pergi nih, dan orang dalam negeri ini jelas bukan imbal hasil. Dia tinggal di sini. Kalau dia baca-baca berita, baca-baca apa nih? Mau ngamanin aja. Bang Pompida punya 10 triliun. Wah ini gua harus paling nggak kirim dulu 9 atau 8 biar kalau dapat. Itu fakta, Bang. Amin. Ya, itu nyata seperti itu strateginya. Nggak ada hitam putih dalam hal ini. Ya kan? Nah, dengan cara seperti itu, ya ini dijaga usul saya. Tetapi yang penting ini rakyat, ini jelas mau dijelaskan dengan cara apapun, kenaikan pajak dengan dikecualikan sedikit, dan nanti kapan-kapan kita bicara BPJS kesehatan. Tenaga kerjaan maksudnya. Ya, kesehatan dulu. Kesehatan dulu. Karena nanti dia kalau nggak naik, nah itu ada peristiwa tersendiri. Nanti itu ya. Ya pokoknya intinya, ini semua beban ke rakyat tuh banyak. Bahkan mulai kelihatan dulu yang kelas menengah yang masih bisa leha-leha, sekarang kelas menengah terutama menengah bawah ini kena persis. Nah, menengah tengah sudah jelas. Ya menengah tengahnya anggap aja yang beli mobil 300-500 juta sampai 1 miliar. Udah ngeri kan? Ada macam-macam kenaan. Nah, kalau sudah begini, menurut saya ya nggak usah juga lah terlalu cerewet yang kelas menengah. Ya artinya sudah lalu berkurang sedikit kenikmatan. Tetapi yang rakyat ini nggak bisa, Pak. Dan dia nggak mengeluh. Kemana mereka bicara? Karena udah bisa susah. Ya sudah susah, jadi dibuat lebih susah lagi. Mereka nggak mengeluh, tetapi
kita harusnya kan sebagai bangsa sadar benar. Negara harus hadir lah. Hadir. Kalau mereka mah 3 kali nggak bisa makan, 2 kali nggak bisa sekali. Tapi masa mereka yang menanggung biaya krisis ini? Saya sederhananya begitu. Ini nggak boleh mereka. Kalau boleh kritik juga. Ya ini akibat salah satunya daya tahan kita ya, bukan ekonomi dunianya. Karena pada waktu 5-10 tahun kemarin, terutama 5 tahun terakhir kemarin, kita ibaratnya boros gitu loh. Jadi situasi kita punya ambisi macam-macam, kita tidak bersiap untuk keadaan susah. Keadaan susah dimulai. Ini bukan soal kita mau nyala-nyalain siapa, saya kan ekonom, udah kelihatan. Betul saja membangun tol, membangun bandara. Tetapi ketika dia gunanya masih 10 tahun, 20 tahun lagi, bagaimana dengan di tahun depan? Seperti itu saja. Nah, tapi kita kan nggak bisa setback. Ya, artinya sekarang harus dihadapin dihadapin oleh pemerintahan ini. Sejauh orasi-orasi Pak Prabowo, ya saya lihat dia ngomong tentang penghematan. Tapi problem kita adalah ke menteri ke bawahnya itu belum oke. Karena kalau dijumlahi jumlah menterinya banyak, lalu masing-masing menteri minta tambahan, ini nggak oke kan? Terus diminta rapat-rapat perjalanan luar negeri dikurangi. Perjalanan dinas juga dikurangi. Ya, kalau perjalanan dinasnya agak unik. Perjalanan dinas hanya berlaku untuk sampai akhir 2024. Bang Pompi. Nah, kenapa ini nggak lanjut saja di 2025? Ini banyak kan yang disebut-sebut perjalanan luar negeri. Perjalanan luar negeri itu kok secara totally nggak besar. Malah perjalanan dalam negeri yang lebih besar. Saya kebetulan agak serius belajar bagian itu. Ya, APBN lah. Ya, jadi ini kalau diirit, nah selain dia bersifat pengiritan, bisa dijadikan bahan orasi pejabat tanda petik ya, narasi bahwa dicontohin. Dicontohin kami rapatnya bagaimana, ini perjalanan bagaimana, maka rakyat yang disuruh menderita, bukan disuruh, terpaksa menderita ini, ya ada pelu-pelu lara dan bisa dikurangi sedikit. Memang orang narasinya banyak, ini akan bansos dari mana orang, bansosnya hanya sesuai yang dianggarkan, mau nambahi uangnya sudah defisit. Kalau mau nambahi, kurangi belanja-belanjanya yang tadi rapat dan segala macam, nggak hanya teknologi. Nah kalau itu dilakukan, dinarasikan dengan baik bahwa pemerintah menyadari bahwa kondisi sedang sulit, kami memberi contoh. Ya kalau perlu misalnya menteri-menteri ya jangan beli mobil baru. Kalau kementerian baru ya dikasih mobil dirjen lama ya. Ini contoh ya terserah lah. Tapi dia hanya nilai 1, 2, 3 triliun, tapi komunikasi publiknya kan jadi, Mas. Dia hanya komunikasi publiknya jadi. Bagaimana kita meminta rakyat untuk menderita, sementara petinggi-petinggi tidak memberikan contoh ya bahwa ada drama sedikit itu ya salah politik. Cuma beneran ada yang dilakukan. Nah, saya melihat kalau itu dilakukan, sekalipun kita dihajar, itu paling kita resesi kecil. Kalaupun terpaksa resesi sedang, rakyat tenang, stabilitas politik itu kita akan melalui dengan cepat. Tapi kalau komunikasi kebijakan ekonomi kurang baik, nah ini saya udah ya ini belum saya masuk ke satu poin yang mungkin belum pernah saya utarakan di podcast saya sendiri. Kita tidak, sudah pengalaman kan? Kita tidak sedang bicara krisis ekonomi, Mas. Kita bisa bicara krisis politik. Nah, krisis politik kan macam-macam itu. Kalau sudah krisis politik, krisis sosial, biayanya terlalu besar. Biaya sosial buat kita rakyat. Udah ngalamin itu semua. Buat rakyat, buat negara. Nah, itu harapannya. Jadi kenapa kita harus bicara ekonomi agak lebih rinci, detail dan serius ini? Karena dia bisa memicu krisis-krisis dimensi lain yang akan lebih berdampak luas. Nah, kalau Bu Sri Mulyani sendiri, kira-kira kalau kemarin nampaknya dia lebih punya keleluasaan ya di dalam konteks mengendalikan berbagai macam isu ekonomi. Kalau di pemerintahan yang sekarang gimana menurut? Ya, sejauh yang saya lihat dari berita ya, ya analisis berita itu asal bisa baca yang dibalik berita kan, apalagi kalau kita tahu teknisnya kan. Kebetulan saya karena mengamati fiskal udah belasan tahun itu tahulah bagaimana mereka buat PMK segala macam sedikit tahu. Itu saya kira udah kasat mata ya, Bu Sri Mulyani itu tidak seleluasa periode kemarin. Sekalipun sebenarnya lebih ada kelonggaran, dia boleh tidak ke Menko untuk banyak urusan. Kan strukturnya begitu sekarang. Dia boleh langsung ke presiden. Kalau dulu nggak bisa, nggak ada jalur resminya ya. Karena dia ketemu Pak Jokowi itu saya nggak tahu, tapi harus lewat Menko. Sekarang nggak. Jadi Bu Sri ini dengan hal Menko aspek tertentu, dalam hal dia sebagai bendahara umum negara dan sebagainya, dan itu cukup power. Jadi dia bisa langsung ke presiden menurut SK tentang menteri-menteri itu. Jadi ini udah. Jadi di satu sisi tampak publik
dia kurang leluasa, di sisi legalitasnya sebenarnya dia memiliki kekuasaan yang lebih besar sekarang. Tapi kan sebetulnya di dalam konteks langsung bisa ke presiden itu juga mempunyai tanggung jawab yang terbalik. Artinya, mohon maaf nih, artinya Pak Prabowo juga bisa mengintervensi dengan mudahnya. Bisa, kan, ya memang. Dan secara, mohon maaf nih ya, secara karakteristik pemikiran, Pak Prabowo ini kan nggak 100% sama neolib dengan Bu Sri Mulyani. Kalau mau bahasa kasarnya Pak Prabowo ini sosialisme demokrat. Saya nggak mau ngomong apa-apa ekonomi kan boleh. Tapi artinya lebih ke sana gitu kan. Nah, itu kan berarti tadi yang saya bilang adanya keterbatasan itu real berarti ya. Real, tapi sejauh tapi ada kompromi lah. Kembali dari berita-berita ini, saya lihat Bu Sri Mulyani kelihatannya lebih menyesuaikan diri. Buktinya tadi saya membaca dia tidak mau komen secara negatif, secara positif ada. Berarti Bu Sri Mulyani juga nggak berani kan, dia harus Menko. Dan dalam banyak hal mulai begitu. Kalau misalnya ini buat pemirsa, buat kita melihat berita itu ada ketika dia jumpa pers APBN kita di zaman-zaman dahulu. Memang sudah dimulai dia di akhir pemerintahan Jokowi, tapi dahulunya ya forum itu jadi hanya kasih kesempatan ada buahnya sekian menit. Sekarang Bu Sri itu sama banyaknya dengan wamen, dengan dirjen-dirjen. Dia lihat saja. Ya ini kalau saya pengamat membacanya ini ada situasi konsolidasi ya positif lah kalau dari sisi itu. Selama mereka berunding duluan kan. Nah negatifnya ya tadi. Kalau situasi krisis dimanapun hukum manajemennya. Kalau situasi normal sebaiknya kekuasaan didistribusikan, ya nggak didelegasikan. Kalau situasinya krisis itu sebaiknya terjadi sentralisasi biar mudah. Nah, jadi ini kita belum tahu. Nah, belum tahu kan. Dan bahkan kalau sentralisasi lagi kan harus presiden. Saya tidak anti BI itu independen, OJK independen. Tapi dalam praktiknya kan presiden bisa manggil mereka. Kalau situasi krisis tidak mungkin pemerintah sendiri. Bank Indonesia, OJK, terutama bertiga itu. Bahkan saya boleh tambahin. Sebenarnya adalah tambah dana sosial, jaminan sosial di banyak negara. Berarti kita sama lah pemikiran ini. Sama Pak Yanuar juga begini juga pemikirannya. Pihak dana jaminan sosial itu harus memiliki bargaining. Jadi harusnya forum KKSK itu kan ada peninjau tuh LPS selain 3 ini. Kenapa BPS ketenagakerjaan? Kalau perlu tambah kesehatan, dana kesehatan tidak jadi peninjau di situ. Dia 500 triliun loh. Nangis-nangis nyari ini sekarang untuk perbandingan aja biar para selama 11 bulan sampai November ini neto asing beli SBN itu hanya 38 triliun netonya. Loh, si buruh 500 triliun. Gitu. Ya bagaimana mungkin kan gampangannya gitu loh. Artinya mereka harus diajak berunding. Ya kalau mereka menentukan yield ini kan yield yang berdasarkan asing sebenarnya naruh 67 itu kan. Loh, kenapa nih si buruh? Nah, meskipun ini nanti panjang cerita, tapi intinya menurut saya presiden ini kalau situasinya lebih mendekati krisis atau pokoknya tanda besar itu mau tidak mau dalam hal ekonomi itu memang harus sentralisasi, ya kan harus. Tapi dia caranya bijak, dia harus nangkap dulu masing-masing ini baru diputusin. Nah di sini minusnya nih, Bu Sri Mulyani ini ya boleh lah ini penafsiran saya, mungkin saya salah. Saya melihat ini, wah ini Bu Sri mulai agak sedikit lepas tangan. Nah ini berita buruknya. Ya ada apa-apa bukan hanya saya dong yang ngambil keputusan, ini kan banyak. Ada yang di atas lagi, ada yang di atas bukan lagi. Hanya itu di ini saya juga harus berbagi ini. Nah, nggak apa-apa lah, biar juga jadi supaya bermelek kan. Bahkan saya bercanda nih sama ini canda ya, tapi bolehlah didengar candaan saya dengan ya tentu kawan saya sesama ekonom. Kalau saya di luar angka-angka tadi yang kita bicarakan, indikasi kita krisis atau tidak krisis loh ya. Ya Bu Sri Mulyani mengundurkan diri di Maret atau April kita krisis ya itu candaannya loh ya. Sinyalnya. Tapi ya tapi saya sejauh ini tetap menilai positif ya. Kelihatannya Ibu Menteri Keuangan ini sudah lebih mulai berbagi ini. Tapi tadi negatifnya ya, nah ini dia tahu nih masalah makin besar. Ya nggak tahu ini kan pengamatan sepintas saja. Pokoknya kita sebagai rakyat, sekalipun saya pengamat ekonomi, itu tidak pernah berharap. Saya seluruh tulisan saya ataupun YouTube saya selalu kritis terhadap pemerintah. Tapi tidak sedikit pun saya berharap agar ini terjadi krisis. Karena
krisis itu pastilah rakyat yang menderita. Karena itu kita selalu berpandangan bagaimana saya kenceng-kenceng kritik itu biar ada mitigasi. Nah, so far saya melihat mitigasi sudah mulai dilakukan. Baik dengan pernyataan mengakui akan sulit, kemudian tadi di sektor keuangan saya boleh puji sudah mulai mitigasi, kecuali BPJS tadi yang agak keluar offset itu. Nah, tetapi di sektor realnya itu kurang sehingga sejauh ini krisis biaya mencegah krisisnya terlalu ke rakyat. Itu Mas, gampangannya, sederhananya. Itu kesimpulannya ya. Kesimpulannya. Akhirnya kita nyampe juga di kesimpulan. Nyampe kesimpulan itu sebenarnya. Wah, ini terima kasih banyak sekali nih Pak Awalil nih, luar biasa nih kita sudah mengeksplor ya berbagai macam sudut ya dari mulai dari luar, dari dalam, dari luar biasa lah. Jadi mudah-mudahan nggak bosen-bosen nih kalau kita terima kasih diberi kesempatan. Saya ini senang sekali nih menggali hal-hal yang berbau ekonomi begini karena bagaimanapun juga nasib rakyat Indonesia ini ada di dalam konteks ya walaupun kita nggak suka lihat angka, walaupun kita nggak suka lihat probability gitu, tapi ya ini gitu mainannya gitu karena nasib kita ada di sini semua gitu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin.